Bab 54, melawan geng lagi. Meskipun Broto memberinya perkiraan arah, Broto tidak dapat mengingatnya dengan jelas setelah bertahun-tahun. Dan meskipun Broto bertanya apakah dia harus ikut dengannya untuk membantu menemukannya, Kamandanu tahu bahwa itu akan memakan waktu lama mencari. Selain itu, 13 turbo baru saja dimusnahkan. Jadi sumber daya di Pulau Ular perlu didistribusikan kembali dan ada banyak hal yang perlu dilakukan Broto. Karena itu, dia tidak mengizinkan Broto ikut dengannya. Ditambah lagi, dia mungkin akan lebih cepat sendirian di hutan. Kamandanu telah mencari di hutan tak berujung ini selama 3 hari. Namun dia masih belum menemukan di mana Broto menguburkan pertapa. Namun, dia melewati jalan yang berbahaya berkali-kali. Hanya dalam 1 hari, dia bertemu seekor citah liar, 2 serigala liar, dan 20 jenis ular berbisa yang berbeda. Informasi paling penting yang diberikan Broto kepadanya adalah 2 pohon cemara di sekitarnya. Namun beberapa hari terakhir ini, Kamandanu tidak dapat menemukan satu pun, apalagi 2. Namun, yang paling tidak dimiliki Kamandanu adalah kesabaran, meskipun itu adalah kedalaman hutan. Dia memutuskan untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam pada hari keempat, namun, dia perlu mengisi perutnya sebelum dia masuk. Saat Kamandanu memanggang kelinci liar, dia mengatur di kepalanya tempat-tempat yang sudah dia lihat, ketika beberapa tembakan yang jelas mengganggu proses berpikirnya. Saat Kamandanu mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria tegap berusia sekitar 30 tahun, yang tersandung dan memegang pisau militer bermata 3 di tangannya. Pria itu penuh luka. Pakaiannya compang, camping, dan robek. Tetapi dari apa yang dilihat Kamandanu, luka terberat adalah tembakan di pinggangnya. Meskipun tembakan ini berada di dekat samping, darah sudah mewarnai pakaian compang-campingnya menjadi merah. Pada saat yang sama Kamandanu melihat pria ini. Dia juga melihat Kamandanu dan langsung terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menemukan seseorang dengan santai memanggang kelinci liar sedalam ini di dalam hutan, bahkan dengan dia berlari untu. Hidupnya, perutnya yang kelaparan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Kamandanu menatap pria yang melarikan diri ini dan segera merasakan aura yang familiar darinya yang juga memiliki perasaan aura pembunuh, mirip dengan Bobby, yang dia temui di pesta ulang tahun Mila. Mereka seharusnya dari kelompok yang sama. Kamandanu segera membuat kesimpulan di kepalanya, namun dia tidak tahu siapa yang akan mengejarnya seperti ini, tepat ketika Kamandanu memikirkan Bobby. Langkah kaki yang lebih tergesa-gesa terdengar di belakang pria itu, dan segera, 3 pria yang dilengkapi dengan senjata muncul di depan Kamandanu. Pria yang terluka parah itu menatap Kamandanu dengan meminta maaf tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika pria itu berhenti setelah melihat pria yang terluka itu berhenti, mereka juga menatap Kamandanu, yang sedang memanggang kelinci di dekat api. Dengan terkejut, lagi pula, tidak ada yang bisa memanggang kelinci di hutan liar seperti ini. Tempat ini tidak aman. Bahkan jika Anda ingin memanggang sesuatu, Anda akan memilih tempat yang lebih tenang, bukan di sini, di mana tidak ada tempat untuk bersembunyi jika ada bahaya. Tak satu pun dari 5 orang di sini yang mengatakan sepatah kata pun, dan suasana tiba-tiba menjadi canggung. Hanya suara dan bau Kamandanu yang memanggang kelinci yang masih tertinggal di udara. Ketiganya saling memandang dan mengangguk. Lalu pria yang sedikit lebih gelap berkata, "Teman, tidak ada urusan untukmu di sini. Bagaimana kalau kamu minggir? Kami hanya ingin menangkap orang yang melarikan diri ke sini." Aksennya agak aneh. Kamandanu menatap aneh pada pria yang berbicara dan baru saja akan berkata, "Tempat ini bukan rumahmu, mengapa aku harus pindah?" Tetapi pria lain tiba-tiba mengangkat senjatanya dan mengancam akan menembak Kamandanu. Namun, sebelum jari-jarinya menarik pelatuknya, beberapa suara yang hampir tidak terlihat berkibar di udara. Mengganggu gerakannya, tiba-tiba muncul pada mereka bertiga sebuah titik merah di tengah dahi mereka. Dan kemudian, darah menyembur keluar darinya,
Mereka bertiga menatap Kamandanu dengan mata terbuka lebar tak percaya saat mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak menyadari bagaimana sesuatu bisa terjadi secepat ini. Paling-paling, satu tarikan napas waktu. Kamandanu tidak suka membunuh orang. Tapi dia tanpa ampun kepada mereka yang akan mengancam hidupnya. Paku di tangannya hanya ada di sini untuk mencegah seseorang menodongkan pistol padanya lagi. Pria yang terluka parah itu menatap Matan. Ia terbuka lebar. Tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. 3 orang yang memburunya begitu lama dengan mudahnya dibunuh oleh seorang pria yang sedang memanggang kelinci dengan santai. Tidak mengherankan jika dia berani memanggang kelinci di sini. Dia adalah makhluk yang tidak bisa dipercaya. Kelinci sudah siap. Apakah kamu mau? Kamandanu menatap pria yang tidak berbicara untuk waktu yang lama dan tersenyum polos. Dia memiliki kesan yang baik tentang Bobby. Dan karena pria ini kemungkinan besar terhubung dengan Bobby, tidak masalah jika dia mengundangnya untuk makan. Oke. Terima kasih, aku Dio. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku saat itu. Dio memberi salam hormat saat wajahnya menjadi lebih tenang. Kamandanu melambaikan tangannya dan tersenyum. Bukan apa-apa, takdir membawa pertemuan ini, aku Danu. Setelah mengiris setengah dari kelinci, dia mengambil beberapa herbal dari ranselnya dan menghancurkannya sebelum menaburkannya di atasnya. Dio bingung saat dia melihat pemandangan yang tampaknya tidak terlalu higienis, meskipun dia telah es. Selesai dengan ramuannya, Kamandanu tidak memberikan bagian kelinci itu kepada Dio. Sebagai gantinya, dia berkata, "Kemarilah, aku akan memeriksa lukamu." Mendengar kata-kata Kamandanu dan melihat apa yang Kamandanu lakukan sebelumnya, Dio sepertinya mengerti bahwa Kamandanu meraba-raba obat herbal untuk lukanya. Jadi dia segera berjalan mendekat, ketika Dio berjalan di depannya. Kamandanu mengangkat tangannya dan saat dia menggunakan telapak tangannya untuk mengenai sisi berlawanan dari luka tembak Dio, sebuah peluru terbang keluar seperti komet yang mendarat jauh di dalam hutan. Sementara itu, Dio bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit saat peluru dari pinggangnya dikeluarkan dan terkejut. Bagaimana orang ini begitu kuat? Ini adalah pertama kalinya dia melihat peluru dikeluarkan seperti ini. Seolah-olah dia tidak melihat keterkejutan Dio, Kamandanu memberi setengah kelinci di tangannya, mengambil 2 ramuan lagi dan memberikannya kepada Dio. "Kelinci ini makanlah, kamu akan baik-baik saja setelah itu." Setelah dia selesai, Kamandanu tidak lagi memperhatikan Dio dan mulai memakan separuh kelincinya sendiri. Sementara itu, Dio terpesona saat mengetahui bahwa tidak hanya lukanya yang tidak sakit lagi, tetapi juga ada perasaan sejuk dan mulai bertanya-tanya jenis ramuan apa yang bisa memiliki efek begitu kuat. Segera, Kamandanu menjadi sangat misterius di matanya. Ini bukan lagi rasa terima kasih, tetapi perasaan hormat yang tidak diketahui, di hutan yang penuh bahaya. Dia tidak hanya memanggang kelinci dengan santai, tetapi dia bisa menyembuhkan luka tembaknya dengan mudah dan bahkan mengeluarkan pelurunya hanya dengan telapak tangan. Orang ini tampak begitu perkasa saat dia membunuh geng tanpa berkedip. 3 orang sebelumnya seharusnya geng dari Pulau Ular. Pasukan kami disergap oleh mereka dalam sebuah misi. Dan selain saya, ada 2 anggota tim yang telah meninggal dan 3 orang lainnya yang selamat terperangkap di sebuah gua. Tetapi saya pikir mereka mungkin ada di tangan mereka saat ini. Sementara itu, saya melarikan diri untuk mencari dukungan. Kamandanu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang dimaksud Dio. Meskipun dia tidak ingin membantu, Kamandanu sudah memiliki kesan yang sangat buruk tentang geng di Pulau Ular. Begitu dia datang, dia diblokir oleh sekelompok dari mereka. Meskipun dia membunuh mereka semua, pada akhirnya, dia masih merasa jijik dengan mereka. Meskipun saya benar-benar ingin membantu Anda, saya memiliki hal-hal yang harus dilakukan di sini. Aku sedang mencari sesuatu. Kamandanu berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia tidak mengenal Dio sama sekali. Dan dia menyelamatkan hidupnya saat itu. Selain itu, dia memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Jika itu nyaman, maka dia tidak akan keberatan.
Tetapi jika dia harus berusaha keras untuk membantu, maka dia akan merasa itu merepotkan.